Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah jamaah. Nah ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah, dan alhamdulillah juga kita masih bersama bintang tamu kita, seorang legend nih, masya Allah, idolaku waktu kecil, masya Allah. Idolaku sampai sekarang. Iya, sampai sekarang juga, masya Allah. Mas Taufik, Afwan nih, barangkali Mas Taufik ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sama guru kita Ustaz. Iya, mewakili jamaah juga, silakan. Iya, baik-baik. Jadi saya pengen tahu tuh, ada nggak cerita orang yang sukses ketika dia meminta kepada Allah? Ada nggak kira-kira? Masya Allah, tabarakallah. Penting itu buat saya nambah tambah yakin, tambah. Betul, mungkin juga pemirsa juga. Ada Mas Taufik. Ini sampai saya nih. Masya Allah, tabarakallah. Baru kita ceritakan tadi kisah beliau tentang istighfarnya. Namun kalau ditanyakan, kalau di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu disebutkan dalam manaqibnya Imam Ahmad, ya radhiyallahu anhu warḍah. Imam Ahmad ini pernah suatu malam perasaan hatinya memanggil untuk ke kota Basrah, ke kota Irak. Maka berjalanlah Imam Ahmad, tentu saja menjalani perjalanan yang tidak mudah gitu. Akhirnya berjalan Imam Ahmad bin Hambal menuju kota Basrah. Tiba di kota Basrah, melakukan salat berjamaah. Tiba saatnya salat berjamaah Isya. Beliau salat berjamaah Isya dengan khusyuknya, dengan tenangnya pada masa tersebut. Lalu di saat itu di kota Basrah belum ada hotel, belum ada penginapan, subhanallah. Maka Imam Ahmad bin Hambal merasa bahwa dirinya, ya sudah, saya di masjid aja sambil membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, beliau terbaring, lalu beliau berniat untuk tidur di situ, iktikaf di masjid sembari beristirahat di kota Basrah ini. Tiba-tiba ada seorang penjaga masjid mengatakan, wahai Syekh, ya Syekh. Syekh ini belum tentu memanggil bahwa Syekh ini adalah seorang berilmu. Mereka tidak tahu wajahnya ini adalah seorang imam yang terkenal, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka cuma tahu ini adalah orang tua. Ya Syekh, tidak boleh, mamnu hina, dilarang tidur di masjid. Tidak boleh engkau tidur di masjid, keluar dari sini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal langsung keluar dari masjid. Tidak mungkin Imam Ahmad bin Hambal, engkau kenal aku? Tidak. Imam Ahmad keluar dari masjid. Kemudian di pelataran masjid, marbut itu datang lagi. Wahai Syekh, di sini pun mamnu, di sini pun tidak boleh. Kau keluar dari pagar masjid. Maka Imam Ahmad bin Hambal keluar sampai di tepi jalan, ada seseorang yang memanggilnya. Wahai Syekh, ayo ke sini. Masuklah ke toko saya. Saya adalah seorang penjual roti. Saya akan membuat adonan semalaman suntuk. Engkau bolehlah beristirahat di bangkuku karena aku tidak akan istirahat malam ini. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun tertidur di bangku tersebut. Namun tidurnya terganggu. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh sang tuan rumah yang ketika membuat adonan roti beristighfar terus. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Maka Imam Ahmad bin Hambal tidak bisa tidur, malah jadi penasaran dengan amalan orang tersebut. Bukan penasaran apanya, penasaran dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang ini karena istighfarnya begitu banyak. Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada orang tersebut, saya tidak nyenyak tidur saya. Kata orang ini, penjual roti ini, apa yang membuatmu tidak nyenyak? Saya penasaran, saya pengen sekali tahu apa yang engkau amalkan setiap malam. Ya, setiap malam saya seperti ini, saya bekerja, membuat adonan roti, saya membuat makanan untuk mencari nafkah yang halal esok hari. Lalu setiap saya membuat adonan, saya beristighfar. Berapa banyak? Ya sampai adonan saya jadi. Saya tidak menghitung berapa banyak istighfar saya, subhanallah. Maka apa yang telah Allah kasih kepadamu dengan istighfarmu sebanyak ini? Tolong beritahukan kepada saya. Maka penjual roti itu pun berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, semua permintaan saya dikabulkan sama Allah, kecuali satu. Apa itu? Kecuali satu. Permintaan saya yang sampai sekarang tidak dikabulkan sama Allah. Apa itu, kata Imam Ahmad bin Hambal? Ada satu permintaan saya yang saya minta dari dulu dengan istighfar saya, tapi Allah belum kabulkan. Apa itu? Saya pengen sekali ketemu Imam Ahmad. Saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya tidak ada biaya untuk bertemu dengannya. Saya pun tidak mengenal bagaimana sosoknya. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal meneteskan air mata dengan mengatakan, karena istighfarmu itu, aku berjalan dari kota aku menuju Basrah ini. Dan karena istighfarmu itu, aku diseret keluar dari masjid. Karena istighfarmu itu, aku hampir tidur di jalanan. Dan karena istighfarmu itu, aku sampai tertidur di toko rotimu. Aku Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan kisah-kisah seperti ini, insya Allah jundum min junudillah. Tentaranya Allah masuk ke dalam hati kita. Semakin kita mendengarkan kisah sukses orang, kisah sukses akhirat,
kisah sukses ukhrawi, insya Allah semakin menjadi tentara Allah ke dalam hati, membuat kita ingin juga sukses ukhrawi. Sebaliknya, tapi kalau kita sering sekali mendengar kisah sukses duniawi, kadangkala kita juga hanya ingin mengejar duniawi. Maka kita imbangi, ya kita juga mendengarkan kisah sahabat, kisah orang-orang sukses ukhrawi. Ya nggak apa-apa kita mendengarkan kisah duniawi, tapi jangan sampai porsinya lebih banyak kita mengetahui orang yang sukses di dunia dibandingkan orang yang sukses di akhirat. Allah Ta'ala. Masya Allah, sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Ini jadi the power of istighfar itu luar biasa. Yang kadang kita suka sepelekan gitu. Betul. Ya. Padahal Masya Allah kisahnya. Baik Ustaz Syah, Mas Sofi, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, siap, kita bacakan, ini ada pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Baik. Saya sebagai anak perempuan suka dianggap lemah nih oleh ibu dan bapak saya. Bahkan sama suami saya pun diremehkan karena selalu meminta bantuan suami. Tapi emang salah ya Ustadz atau Ustazah kalau aku ketergantungan sama suami? Dan memang dalam Islam semua perempuan itu harus mandiri ya Ustadz atau Ustazah. Dan gimana nih caranya perempuan bisa hanya bergantung dan meminta kepada Allah? Nah, Masya Allah, ini berkaitan dengan perempuan. Alangkah baiknya kalau dijawab juga sama seorang perempuan, yaitu Ustazah Syifa. Silakan Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru saya, Naja, yang mudah-mudahan anak saya nanti bisa kayak Naja insyaallah. Baik dalam menghafal Quran dan lain sebagainya. Baik, terkait pertanyaan tadi Mas Mikdad yang luar biasa sekali, perempuan itu kan kadang disebut ya makhluk yang paling manja. Apalagi kalau ada pasangannya, ada suaminya, kepada orang tuanya. Berbeda dengan anak laki-laki yang mungkin lebih mandiri secara aktivitas dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena perempuan memang sifat rahmanya itu lebih banyak. Perasaannya lebih cepat baper, bahasa kitanya bawa perasaan ya. Dan dia lebih butuh kepada orang lain. Tapi bukan berarti perempuan itu lemah. Kenapa buktinya perempuan itu tidak lemah? Dia lebih kuat dari laki-laki. Dia bisa melewati beberapa fase. Pertama, fase menstruasi. Laki-laki kalau mungkin merasakan fase menstruasi, nggak mau dia yang namanya sekolah, kerja, aktivitas, saking sakitnya. Apalagi ketika hari pertama, kedua, dan ketiga itu ada yang disebut dengan apa disebutnya ya? Sakit, saya lupa bahasanya itu namanya. Sembilangan, kalau bahasa orang Sundanya. Betul ya? Itu sakit menstruasi. Belum lagi hamil, melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup. Iya, betul. Bisa jadi wafat ketika melahirkan, bisa jadi dia sakit, lumpuh, ataupun lain sebagainya. Itu banyak kisah-kisah perjuangan seorang ibu. Apalagi ketika hamil, membopong berkilo-kilo anak di dalam perutnya. Masya Allah. Makanya ketika kita bergantung kepada manusia boleh saja, tapi jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan bergantung kita. Maka ada satu doa Nabi Musa yang boleh kita dawamkan. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa menguatkan diri dan hati kita bahwa kita menyadari, ya Allah, hanya kepada Allah kami mengeluh, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, kepada manusia meminta pertolongan sebatas saja, lebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nih para suami perlu dicatat. Jadi perempuan itu suka diperhatikan. Sebenarnya nyari perhatian aja sih. Tapi pas suami datang, istri jadi lemah. Iya, tiba-tiba. Ada bos gue nih. Iya betul. Bos tukang ngangkat. Jadi harus sama-sama saling menghargai, memaklumi gitu ya. Laki-laki juga ya tunjukkan lah kalau misalnya ini perhatian sama istri-istri itu seneng loh kalau misalnya dibilang, sayang kamu kayaknya potong rambut ya gitu. Sayang kamu ganti parfum ya. Itu katanya senangnya bukan main. Kayaknya kata istriku. Deh hari ini. Iya. Masya Allah. Ini seorang perempuan langsung yang ngomong. Jadi valid nih, Masya Allah. Baik, Ustazah terima kasih penjelasannya. Masya Allah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Kiai Afwan, izin bertanya Kiai. Ya. Ini bicara soal meminta kepada Allah. Memang kita kan diajurkan hanya meminta kepada Allah, berserah pada Allah. Tapi gimana nih kalau misalnya kita meminta pada manusia yang memang sudah selayaknya kita minta. Contohnya hak-hak kita. Misalnya kita sudah bekerja penuh gitu ya, tapi belum dibayar-bayar nih misalnya gajinya. Nah itu kan kita kalau misalnya nggak meminta, apakah kita dosa atau kita diam aja ikhlas gitu memintanya sama Allah atau gimana? Nah ini mohon penjelasannya nih. Iya. Terima kasih ya. Kak Mikdad, Ustazah Syifa ya, Najak, Pak Ustaz Syah. Jadi kalau kita punya hak, silahkan kita meminta, bahkan menuntut, tapi dengan cara-cara yang baik pula. Mungkin berucap
ada approach filosof pendekatan wakulu kaulan sadida, berdialog dengan kata yang baik. Saya setuju tuh dengan Ustazah Syifa mengatakan kita sedekah. Kita niatnya nating terus bismillah karena Allah. Tetapi kalau nggak dibayar itu masya Allah keterlaluan juga. Di sini kalau kita minta masih juga ditahan-tahan, bahkan kebiasaan mereka. Termasuk orang-orang yang rugi, dia orang yang bangkrut tuh orang. Ternyata apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat, ya, ternyata masya Allah diberikan tuh yang namanya pahala-pahala kita untuk orang lain. Fayu'tahadza min hasanatihi, ternyata diberikan tuh harta-harta kita, kebaikan-kebaikan kita buat orang lain, dan ternyata setelah habis pahala kita buat orang lain, kemudian wa ukhidza min khotoyahum, diambil juga kesalahan tuh orang buat kita pikul. Nauzubillah. Allahu Akbar. Kita yang baik pahalanya, sholatnya rajin, puasanya masya Allah, zakatnya masya Allah, diberikan pahala kita buat orang lain. Tapi nanti pas habis pahala kita, dosa itu orang kita pikul. Maka hari ini mari sama-sama kita konsolidasi, kita introspeksi, kita benahi jiwa kita masing-masing, termasuk retrospeksi. Juga jangan lupa persiapkan prospeksi di masa akan datang supaya nggak ada yang neko-neko. Makanya Pak Mikdad ya nggak apa-apa, kita tuntut, kita ambil, kita minta, bahkan itu hak kita kok. Kalau hak kita memang tidak diberikan, masya Allah, daripada kejadian pertikaian konflik komunal yang memang nggak baik, maka kita bersabar dan tenang, insya Allah Allah akan berikan ganti. Give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik, insya Allah yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. Amin ya rabbal alamin. Sukses dan berkah selalu. Ya. Insya Allah. Dan alangkah baiknya juga sebetulnya kalau misalnya bisa kita tuh bayarkan sebelum keringatnya kering kan ya? Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Kasihan juga ya. Makanya jangan ditunda-tunda. Don't wait until tomorrow what you can do today. Wah, Masya Allah. Artinya jangan kau tunda-tunda program hari ini, gajian aja. Untuk hari esok ditunda-tunda. Artinya keren, Masya Allah Kiai. Alhamdulillah nih, kita pembahasan kita Masya Allah semakin seru. Nah, kita lanjutkan sama-sama nih karena akan kita simak Najah dan Ustadz Syam yang akan menyambung ayat. Masya Allah. Ayat apa sih Ustadz Syam sekarang nih? Masya Allah. Baiklah, kita sekarang membaca surah Al-Anfal ayat 96. Masya Allah. Oh, salah. Oh, salah. Gimana Najah? Surah apa Najah? Surah apa, Nak? Al-A'raf Al-A'raf ayat berapa ayatnya? 90. 6. 96. Baiklah. Auzubillah. Ustadz jago loh. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada penduduk satu kampung tentang jual beli.
Jadi kata Nabi SAW, seandainya penjual itu jujur dan pembeli itu jujur, jadi dua-duanya mesti jujur. Jadi bukan hanya penjual yang dituntut untuk jujur, pembeli juga dituntut untuk jujur. Ada juga pembeli yang curang, coba, tapi nggak beli jualannya orang, subhanallah. Jadi dua-duanya bersama dalam ketakwaan, maka akan dibukakan keberkahan. Cuma ini butuh keimanan kepada Allah. Artinya banyak orang disebabkan karena tidak yakinnya akan meminta kepada Allah, akhirnya dia mengandalkan strategi bisnisnya sendiri walaupun itu menipu orang. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Najah. Masya Allah, baik, terima kasih Ustaz Syam dan Najah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan sambungan ayat Al-Quran tadi Al-A'raf surat Al-A'raf ayat 96 sampai 100 pas, Masya Allah. Nah, sekarang sama-sama kita simak karena ada info yang penting yang untuk disimak oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Jamaah, alhamdulillah. Ayo jamaah semua, tebarkan senyum. Karena senyum adalah sebagian dari ibadah. Yeay, Masya Allah. Kok masih bau mulut ya? Padahal aku kan udah sikat gigi sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, Ustadz Maulana. Dari tadi nih aku dengerin ngeluh aja Ustadz tentang bau mulut. Aku punya solusinya, mau nggak? Jadi ini dijamin buat nafas segar selama 18 jam. Tapi dijamin ampuh nggak, Li? Soalnya kan aku udah coba berbagai macam pasta gigi. Tapi tetap aja bau mulut. Oh, dijamin ampuh lah Ustadz Maulana. Karena Pepsodent Herbal memiliki kandungan alami yang terinspirasi dari sunnah, yaitu daun sirih sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut, dan jeruk nipisnya mampu memberikan sensasi dingin sehingga nafas jadi segar. Beneran, Li? Cuma pakai Pepsodent Herbal ini napas langsung segar. Iya dong Ustadz Maulana. Karena Pepsodent Herbal ini sudah teruji secara ilmiah. Mampu menjaga nafas segar selama 18 jam. Udah gitu nih Ustadz Maulana ya. Jamaah Islam itu yang ada di rumah juga nih. Dengan membeli Pepsodent Herbal, 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan sebagai program amal dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini produk yang bermanfaat banget ya buat dunia, bahkan menambah pundi pahala di akhirat ya Mas Fadli. Masya Allah. Pepsodent Herbal, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin aja yang kita bacakan sekarang adalah pertanyaan dari Anda. Pokoknya stay tune. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ini solusi, rasanya, Ustaz. ini dapat solusi nih. Jadi kita bisa, wow, pede. Jamaah yang di rumah juga begitu. Iya, jangan 3 kali gosok gigi tertipu.